Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan ya. Meskipun kita dalam keadaan pandemi ya, belum bisa berjumpa secara langsung, Bapak berharap teman-teman tetap memiliki semangat untuk berusaha memahami setiap pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, berjumpa kembali di Sentra Intak bersama Bapak Huda ya. Kita memasuki pertemuan yang ketiga atau pekan ketiga. Nah, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan teman-teman tidak lupa untuk membaca doa ya, paling minimal membaca basmalah ya. Baik, hari ini kita belajar tentang organ tubuh luar ya. Organ tubuh luar khususnya adalah anggota gerak. Nah, berkaitan dengan anggota gerak ini, Bapak hanya menyampaikan pengantar saja tentang anggota gerak. Nanti selebihnya teman-teman bisa mempelajari lebih detail tentang anggota gerak ini di Sentra Sains ya. Nah, apa saja sih anggota gerak manusia? Nah, anggota gerak manusia itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini adalah bagian dari tangan kita semua ya. Nah, yang kedua adalah anggota gerak bawah. Ini bagian kaki. Nah, bagian-bagian mana saja yang disebut anggota gerak? Nanti teman-teman silahkan bertanya atau belajar lebih dalam di Sentra Sains. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, di Sentra Intak berkaitan dengan anggota gerak, ternyata Quran kita atau agama kita telah memberikan penjelasan tentang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anggota gerak yang kita miliki, yakni kaki dan tangan ya. Nanti di hari kiamat dia menjadi saksi dari perbuatan yang kita kerjakan ketika ada di dunia ini ya. Terdapat di dalam Quran surah Yasin ayat 65. Di sana Allah berfirman yang artinya, pada hari kiamat ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan ya. Jadi nanti di hari kiamat kita akan bersaksi di hadapan Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang amalan-amalan yang kita kerjakan selama di dunia ya. Maka yang ditanya adalah pertama mulut kita yang ditanya. Namun pada saat persaksian kepada Allah, yang berbicara atau yang mensaksikan adalah bagian tubuh kita sendiri, yakni
tangan kita berbicara terhadap apa yang kita kerjakan selama di dunia, kemudian kaki kita berbicara digunakan untuk apa aja ketika hidup di dunia, ya. Nah, jadi kita berusaha, karena kita adalah orang yang beriman, maka kita harus percaya bahwasanya kita kelak yaumil kiamah akan dibangkitkan, kemudian dihitung amalan-amalan kita, dan yang menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Selain itu juga Allah memiliki malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Nah, semua itu kemudian dikoreksi, ya, atau dibenarkan dengan cara di persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Semua amalan kita dikoreksi satu persatu, dipersaksikan oleh anggota badan yang kita kerjakan untuk melakukannya. Nah, hikmah dari ayat ini yang pertama itu adalah pada hari kiamat mulut kita dikunci, ya. Mulut kita tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa mengelak lagi kalau ditanya, nah, kamu kemarin mencuri. Nah, kalau kita di dunia bisa menjawab karena kita tidak melakukannya mungkin, ya, maka saya tidak melakukannya. Nah, ketika di hari kiamat yang mengatakan tidak melakukannya itu adalah tangan dan kaki kita, bukan mulut lagi. Jadi tangan kita bersaksi, ya Allah, sesungguhnya dia tidak melakukan perbuatan tersebut, ya Allah, benar sekali. Dia pada saat itu sedang melakukan sholat, ya Allah, ya. Seperti itulah mungkin persaksian tangan ketika di yaumil kiamat saat kita melakukan persaksian kepada Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah setiap anggota tubuh berbicara pada hari kiamat. Tidak hanya tangan dan kaki, tetapi anggota tubuh lainnya semuanya berbicara, mempersaksikan apa yang dikerjakan. Nah, yang ketiga adalah yang bisa membuat tangan dan kaki berbicara adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya teman-teman berkaitan dengan anggota gerak kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas dikaruniakannya kepada kita anggota gerak ini, kita harus mengerjakan amalan-amalan baik. Apa saja itu amalan baik yang digunakan dengan kaki dan tangan, ya. Contohnya misalnya memberi kepada fakir miskin, kemudian membantu orang tua. Apalagi perbuatan baik selanjutnya dengan tangan adalah berinfak di jalan Allah, ya. Menulis juga bagian dari kegiatan yang terbaik. Menulis ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, menulis kembali pemahaman tentang pelajaran yang diberikan. Itu juga kegiatan baik dengan tangan. Nah, dengan kaki kita melangkahkan kaki kita ke sekolah menuntut ilmu, ya. Karena jalan siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu adalah jalan kebaikan. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, itu bagian dari kegiatan yang baik. Ya, kegiatan yang salah dengan tangan, ya, mengambil barang orang tanpa izin, mencuri, itu adalah kegiatan yang salah, ya. Kemudian dengan kaki, ya, berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu juga jadi pelanggaran, ya. Nah, kita sebagai orang beriman maka diharuskan
melakukan dengan tangan dan kaki kita ini perbuatan baik, karena kelak di hari akhir semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itulah pembelajaran kita selanjutnya. Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita untuk hari ini. Yang pertama, al-asbu'u artinya jari. Al-asbu'u jari. Al-asbu'u jari. Dua, al-yadu artinya tangan. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan. Yang ketiga, al-mirfaqu artinya siku. Al-mirfaqu siku. Ar-rijlu artinya kaki. Ar-rijlu kaki. Ar-rijlu kaki. Yang terakhir, ar-rukbatu artinya lutut. Ar-rukbatu lutut. Ar-rukbatu lutut. Nah, teman-teman, inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Bapak sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.